Pemirsa, petugas gabungan menggelar uji kelaikan kendaraan di PO Bus Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sopir bus juga mengikuti tes urin untuk keamanan dan kenyamanan mudik Idul Fitri 2025. Puluhan petugas gabungan menggelar pemeriksaan kelaikan kendaraan terhadap kendaraan di PO Bus Sahabat Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tes urin juga dilakukan pada sopir bus yang akan bertugas di masa mudik Idul Fitri 2025. Satu persatu bus pariwisata dan kendaraan pengangkut pemudik lainnya diperiksa petugas kepolisian narkoba Polresta Bandung. Selain memeriksa kelengkapan administrasi kendaraan, petugas dari Dinas Perhubungan juga melakukan tes fisik kendaraan, mulai dari pemeriksaan fungsi rem, lampu, klakson, hingga jumlah kursi dalam bus. Kami datang di PO Sahabat di Kabupaten Bandung ini, yang pertama tujuannya untuk mengecek kesiapan kendaraan yang akan digunakan untuk mudik nanti di Lebaran tahun ini. Kemudian yang kedua, mengecek juga kesiapan personil, maksudnya pengemudinya, yaitu kita mengecek kesehatannya, juga melakukan cek urin, serta kita memberikan masukan-masukan terhadap para pengemudi dan pengelola untuk bagaimana bisa menyelenggarakan mudik ini secara aman dan nyaman. Pengecekan serupa juga dilakukan di sejumlah terminal angkutan maupun travel perjalanan yang ada di Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Juan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perhubungan bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi terkait kesiapan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Rapat digelar di kantor Kementerian Perhubungan Jakarta. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memimpin rapat koordinasi kesiapan arus mudik dan arus balik Lebaran. Rapat ini membahas tentang antisipasi lonjakan pemudik, mitigasi bencana selama mudik, serta potensi kecelakaan selama mudik berlangsung. Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Kepala BMKG, perwakilan Basarnas, Kakor Lantas Polri, dan Jasa Marga. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat hadir dalam acara rapat. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menggeledah kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS tahun 2020 hingga 2024 yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika yang kini menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Kamis siang digeledah penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Penggeledahan diduga terkait kasus tindak pidana korupsi penggadaian barang dan jasa, pengadaan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2024. Total anggaran pengadaan PDNS mencapai 958 miliar lebih. Kominfo atau Kominfo Digi dan beberapa tempat lainnya di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Bogor, serta Tangerang Selatan terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, pengadaan data nasional sementara tahun 2020 sampai dengan 2024. Dari lokasi, penyidik juga menyita beragam barang bukti mulai dari dokumen, uang tunai pecahan rupiah dan dolar, mobil, tanah, bangunan, serta bukti elektronik lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana korupsi AQO. Guna mengungkap kedugaan korupsi yang mencapai hampir 1 triliun ini, Kejari juga menggeledah sejumlah tempat lainnya di wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Bogor. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, dugaan korupsi Pusat Data Nasional sementara yang merugikan negara hampir 1 triliun rupiah dan menjadi penyebab serangan ransomware di 2024 dimulai sejak tahun 2020. Saat itu, Kementerian Komdigi yang masih bernama Kementerian Kominfo mengkondisikan tender untuk memenangkan PT AL selama 5 tahun berturut-turut. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mencatat korupsi diduga mulai pada tahun 2020. Komdigi yang saat itu bernama Kominfo melakukan pengkondisian tender untuk mengangkat PT AL sebagai kontrak saat itu mencapai 60,378 miliar rupiah. Pada tahun 2021, PT AL kembali menangkan tender PDSN dengan nilai kontrak mencapai 102,671 miliar rupiah. Di tahun 2022, Kominfo kedapatan menghilangkan salah satu syarat pemenang tender. Hal ini dilakukan supaya tender dimenangkan PT AL. Dinilai kontrak PDSN di tahun ini mencapai 188,900 miliar rupiah. Lagi dan lagi PT AL menangkan tender PDSN tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 nilai kontrak mencapai 350,959 miliar rupiah. Sementara pada tahun 2024 nilai kontrak yang mencapai 256,575 miliar rupiah. Sementara total anggaran pengadaan proyek PDSN mencapai 959,485 miliar rupiah. Padahal PT AL tidak mampu memenuhi persyaratan sesuai rekomendasi Badan Cyber dan Sandi Nasional. Akibatnya pada Juni 2024 serangan ransomware terjadi dan beberapa layanan tidak bisa digunakan. Tak hanya itu, serangan ini juga menyebabkan bocornya data diri penduduk Indonesia.